Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya hari ini. Saya Delia Rahmawati akan membawakan sebuah materi tentang komunikasi politik, membentuk opini, menggerakkan perubahan. Di era digital seperti sekarang, kata-kata dan citra bukan hanya alat bicara, tapi senjata ampuh yang bisa membentuk opini publik dan mendorong perubahan sosial. Kita akan menjelajahi bagaimana komunikasi ini menjadi pilar demokrasi. Mengapa komunikasi politik itu sangat penting? Bayangkan oleh kalian jika demokrasi tanpa komunikasi yang efektif, ia akan lumpuh. Komunikasi politik adalah pilar demokrasi yang mendorong partisipasi publik, membentuk persepsi dan citra politik, serta menjadi alat mobilisasi massal untuk mengambil keputusan. Tanpa ini, opini publik tak terbentuk dan perubahan tak terjadi seperti yang dikatakan para ahli. Komunikasi politik juga menghubungkan elit dengan rakyat dan juga bisa mempengaruhi pilihan kita sehari-hari. Dan juga bagaimana sih elemen kunci dari komunikasi politik tersendiri? Komunikasi politik itu seperti mesin dengan 4 roda utama, yaitu aktor komunikasi seperti politisi dan partai yang berbicara. Pesan politik yang menyentuh hati dan pikiran, saluran komunikasi dari TV hingga media sosial, dan halayak atau publik yang menerima dan merespons. Keempat elemen ini sangat terkait, menciptakan alur informasi yang dinamis seperti dalam model komunikasi politik klasik. Dan juga bagaimana strategi komunikasi politik itu efektif? Ini seperti kayak bagaimana politisi menang hati rakyat lewat pembengkaian isu yang membuat masalah terlihat mendesak. Agenda setting untuk mengarahkan prioritas publik, pencitraan seperti branding produk, dan narasi storytelling yang menginspirasi. Strategi ini bukan kebetulan, ia dirancang untuk mempengaruhi perilaku pemilih seperti kampanye sukses yang membangun opini publik. Dan juga bagaimana sih peran media dalam komunikasi politik? Media adalah jembatan utama. Media massa tradisional seperti TV membangun narasi nasional, sementara media sosial terus berevolusi dengan disrupsi informasi cepat, namun tentangnya adalah jurnalisme yang objektif versus polarisasi dan echo chamber di mana kita tuh hanya mendengar suara serupa. Di Indonesia, media sosial kini jadi arena utama politik digital. Selanjutnya, apa saja tantangan dan etika dalam komunikasi politik? Sebenarnya komunikasi politik tak selalu mulus. Ada hoax dan misinformasi yang meracuni opini, kampanye hitam yang menyerang pribadi, isu privasi data, dan tanggung jawab etis para komunikator. Kita harus kritis agar komunikasi politik tak jadi alat manipulasi, tapi juga bisa menjadi pendorong kebenaran. Jika kalian ingin melihat studi kasus analisis komunikasi politik, itu bisa lihat dari studi kasus nyata kampanye pemilu sukses seperti Obama 2008 yang pakai storytelling digital, atau kegagalan komunikasi krisis seperti Brexit. Di Indonesia, tokoh politik membangun opini lewat narasi lokal. Pelajaran, komunikasi yang gagal bisa hancurkan citra. Dan bagaimana masa depan komunikasi politik? AI akan ciptakan kampanye personal micro-targeting, sesuaikan pesan per individu dan aktivisme. Digital masyarakat sipil kuasai narasi. Di 2025 ini jadi tren utama yang ubah politik jadi lebih interaktif. Memahami kekuasaan komunikasi politik, itu komunikasi politik adalah dinamo demokrasi yang membentuk opini dan dorong perubahan. Kita butuh literasi media kritis dan ajakan terlibat aktif. Begitu.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Adelia Rahmawati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.